Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berbagi kepada saudara-saudara semua, khususnya dengan saya dan di dalam Wednesday Morning Spirit hari ini, Rabu 15 September 2021. Mari kita awali dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan seindah siang disinari terang. Setelah kita memuji Tuhan dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Tuhan yang buka pikiran, buka hati kami siap menerima firman-Mu pagi ini. Juga hamba-Mu ini berserah dalam kuat kuasa-Mu yang senantiasa membimbing hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini sebagai dasar adalah di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Kita perhatikan bersama. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya memberi judul firman Tuhan pagi ini, bumerang kesombongan.
Mari kita awali dengan kita memperhatikan satu kalimat di atas yang kita baca tadi. Kita tadi kan membaca di ayat yang ke-6. Nah, satu kalimat sebelum itu, kita akan tahu bahwa Allah sangat membenci yang namanya sombong atau congkak. Saya akan membacakan untuk kita semua. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi jelas bahwa yang namanya congkak, sombong, itu dibenci oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada sedikit ilustrasi untuk kita semua. Suatu ketika ada orang yang memakai jaket kulit yang begitu mahal. Kulit itu terbuat dari domba pilihan. Jaket kulit itu begitu mewah, begitu mahal. Namun sayangnya, hal itulah yang membuat dia itu menjadi sombong. Dia merasa lebih hebat, lebih bagus, lebih segala-galanya dibandingkan dengan orang lain. Nah, orang itu bukan saya loh ya, walaupun saat ini saya pakai jaket kulit, ini jaket kulit biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Tuhan menciptakan yang namanya domba itu sudah dari sononya itu memakai kulit alamiah. Itu kan adalah ciptaan Tuhan. Tetapi domba tidak pernah sombong, walaupun dia memakai kulit, tetapi dia tidak pernah sombong. Tetapi ketika kulit itu dipakai oleh manusia, mengapa manusia justru menjadi sombong? Nah, ini adalah ilustrasi saja bahwa sebenarnya di hadapan Tuhan, manusia ini tidak patut untuk sombong, untuk bermegah diri. Karena semuanya itu diberikan Tuhan. Tuhan adalah sang pemberi, sehingga kita tidak pantas untuk bersombong di hadapan Tuhan. Justru sebaliknya, ayat kita mengatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Kebalikannya, kita justru harus rendahkanlah dirimu, merendahkan diri. Pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Mengapa orang itu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan? Karena merendahkan diri itu berarti dia memasuki proses pembentukan. Dia dibentuk oleh Tuhan, semakin dewasa, semakin baik, dan justru karena itulah dia akan ditinggikan pada waktunya. Tetapi ketika orang itu sombong, congkak, dia tidak dibentuk oleh Tuhan. Justru dia pada waktunya akan dipermalukan. Itulah yang saya sebut sebagai bumerang. Kesombongan membuat kita menutup hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan sebenarnya di hadapan Tuhan kita pun juga nggak pantas untuk bersombong, bercongkak. Apa sih di hadapan Tuhan yang pantas untuk kita banggakan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam rendah hati. Tuhan akan membentuk kehidupan kita menjadi alat untuk kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita serahkan aktivitas kita di hari ini dan juga kehidupan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali menghadap kepadamu, bersyukur penyertaan-Mu yang begitu hebat. Engkau adalah Tuhan Allah yang begitu baik. Kami menyerahkan aktivitas kami bersyukur, kami juga sangat rindu pertolongan dan tuntunan-Mu. Berkatilah kami yang saat ini mengurus rumah tangga di rumah, bekerja di kantor atau juga WFH. Berkati kami juga
anak-anak kami di dalam studi mereka. Beberapa masih online, beberapa sudah tatap muka. Tuhan menyertai mereka dengan prestasi, ketekunan, dan juga kesehatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan angkat sakit penyakitnya. Tuhan juga berkati pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan di dalam ekonomi yang saat ini banyak yang mengalami kesulitan-kesulitan. Kami serahkan juga berbagai aktivitas di gereja, baik itu dalam kaitan dengan peribadatan, pembinaan, pemeliharaan iman, kesaksian, dan juga dalam hal pembangunan. Ya Tuhan, kami berserah senantiasa untuk pelayanan gereja-Mu. Di masa pandemi ini kami boleh tetap terus menjadi berkat. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam berjuang untuk melawan COVID-19 dan dampak-dampak lain yang tentu tidak mudah, tapi kasih Tuhan menyertai kami, pemimpin-pemimpin di tingkat atas sampai di tingkat bawah, tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan untuk memposisikan diri berperan secara bijak, secara tepat, bersama-sama bersatu padu untuk kami boleh menciptakan kondisi sekitar yang lebih baik. Kami boleh menjaga diri dan sesama, taat protokol kesehatan, kebersihan, dan juga kami senantiasa di dalam hati kami berseru kepadamu untuk kami bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kami ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami berkarya untuk kemuliaan nama-Mu di berbagai aktivitas yang kami jalani. Ini Tuhan doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.